wabarakatuh. Saya Lilis Dewi Fatimah, CGP Angkatan 6 dari SDN Wadawetan 1, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu di Pendidikan Guru Penggerak untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu melaksanakan supervisi klinis, di mana pada kegiatan tersebut saya sudah dibarengi dengan rekan kerja saya, yaitu yang terhormat Ibu Iis Quraisyin SPDSD. Di sini kami akan melaksanakan tahapan supervisi klinis, yaitu di mana dibagi 3 tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, dan yang kedua tahapan observasi, yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Untuk tahapan pra-observasi ini itu akan saya laksanakan pada hari ini bersama dengan rekan kerja saya. Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi yang hujan ini? Alhamdulillah, walaupun cuaca seperti ini dingin ya, tapi semangat untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Alhamdulillah, tadi juga pas di kantor ya, semua guru alhamdulillah bisa hadir semua, bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap murid-murid kita. Pada kesempatan ini Bu, mungkin ini terkaitnya dengan tugas saya ya, dalam memenuhi tugas di modul penggerak ini, itu saya harus melaksanakan serangkaian supervisi akademis klinis, di mana alhamdulillahirrahmanirrahim saya ucapkan terima kasih Ibu bersedia itu menjadi rekan sejawat yang bisa melaksanakan supervisi yang nanti akan kita laksanakan. Selanjutnya, di mana dalam supervisi akademis itu terdiri dari 3 tahapan Bu. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, untuk tahap pra-observasi ini mungkin akan kita laksanakan hari ini, di mana nanti kita akan di dalamnya kita akan menyepakati beberapa hal, tentunya itu terkait untuk pelaksanaan observasi nanti. Baik Ibu, untuk sebelumnya kita sama-sama belajar ya, dan sama-sama menyadari itu bahwa supervisi akademik itu bukanlah sesuatu hal yang menakutkan itu, karena kalau dilihat dari tujuannya, supervisi akademis ini itu akan lebih menuntun kita untuk dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kita, di depan murid-murid kita, dengan cara lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran yang dapat berpihak pada murid. Jadi dengan supervisi akademis ini akan lebih meningkatkan lagi kompetensi kita dalam menciptakan atau mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu Bu yang harus kita sadari dan kita pahami bahwa tujuannya itu sangat baik kalau saya lihat ya. Baik Bu, untuk kesiapannya dalam supervisi akademis tersebut, mungkin ada yang sudah Ibu persiapkan? Alhamdulillah ya, saya sudah mempersiapkan RPP-nya dan sekarang sedang mempersiapkan alat peraganya. Iya, alhamdulillah kalau begitu
berarti sudah hampir 100% ya untuk menghadapi tahap observasi ini. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada tahap observasi itu bagaimana? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu dengan melalui diskusi kelompok ya, kelompoknya kebetulan sudah ada mulai dari masuk ke semester 1 sudah dibentuk kelompoknya. Dengan melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang. Dan dengan pembuatan skema siklus makhluk hidup, murid dapat menemukan contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Kalau untuk itu Bu, area pengembangannya sendiri seperti apa? Area pengembangan yang ingin dicapai yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, mengembangkan kompetensi sosial emosional, dan menciptakan budaya positif. Ya, untuk area pengembangannya sendiri itu saya rasa itu sudah memenuhi apa yang saya harapkan ya. Berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di mana di dalamnya juga Ibu akan mengembangkan KSE ya, kompetensi sosial emosional, dan juga diharapkan nantinya dari kegiatan pembelajaran tersebut itu akan menciptakan atau mewujudkan budaya positif ya. Mungkin untuk sementara di kelas dulu, nanti kedepannya bisa menular untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau untuk strateginya Bu seperti apa? Strategi yang telah dipersiapkan yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik, Ya. terus melaksanakan kerja kelompok untuk siswanya, dan yang terakhir yaitu mencoba melibatkan media proyektor. Iya Bu. Ya alhamdulillah ya di sekolah kita itu sudah ada, bahkan ya cukuplah gitu untuk media proyektor ini, dan alangkah lebih baiknya gitu kita juga bisa memberdayakan media tersebut untuk pembelajaran yang mendukung pada materi yang akan kita sampaikan. Dan alhamdulillah di sini mungkin Ibu salah satu guru ya yang mau gitu mencoba untuk menggunakan proyektor ini. Nah, berarti untuk tujuan dan area serta strategi ya, berarti sudah kita sepakati. Kalau untuk waktunya Bu, nah sekarang kan tahap praobservasi ya. Untuk tahap observasinya kira-kira Ibu siapnya kapan? Setelah tadi ada beberapa persiapan yang sudah Ibu persiapkan. Insya Allah ya, besok mungkin saya siap melaksanakan observasi setelah siap untuk segalanya. Berarti nanti besok kita bisa sepakati juga, misalkan mau jam keberapa gitu ya. Dan itu untuk besok berarti tahap observasi. Kira-kira kalau untuk pasca observasinya? Kalau untuk pasca observasinya saya itu minta waktu dulu karena mau memproses dulu hasil kerja kelompok siswanya. Iya betul Bu ya. Berarti nanti Ibu akan melihat dulu mungkin dari segi nilai ya Bu ya, bisa juga dari segi nilai dilihatnya. Kalau nanti Bu ketika tahap observasi itu Ibu jangan apa ya grogi gitu atau deg-degan ya, ya gugup gitu, karena nanti mungkin saya akan berada di kelas Ibu di kelas 4, terus saya akan mengambil posisi yang sekiranya tidak bisa atau tidak dapat mengganggu konsentrasi baik itu Ibu sendiri maupun anak-anak nanti. Jadi
mungkin sebelumnya nanti saya akan istilahnya memberitahu dulu ya kepada anak-anak pas masuk untuk melaksanakan tahap observasi tersebut. Baik Ibu, saya kira sudah cukup ya untuk pelaksanaan tahap praobservasi ini, karena kita sudah tadi menyepakati beberapa hal, baik itu terkait dengan RPP-nya maupun juga terkait dengan waktunya. Untuk itu mungkin kita akhiri saja, dikarenakan nanti masih ada banyak ya kesibukan, kita akan mungkin masuk ke kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa berarti di esok hari ya, kita akan melaksanakan tahap observasi. Terima kasih juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tahap praobservasi ini sudah saya laksanakan bersama rekan saya, untuk Ibu Iis. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan kembali terima kasih. Dan untuk kegiatan selanjutnya dalam melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 ini, yaitu tahapan observasi yang akan dilaksanakan besok itu di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami seperti biasa akan melaksanakan pembelajaran. Namun ada yang berbeda, yaitu nanti Ibu akan berada di belakang kalian, tetapi dengan keberadaan Ibu tersebut, Ibu harapkan tidak akan mengganggu pembelajaran kalian. Apakah kalian memahaminya? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar? Sehat? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Mama pimpin untuk berdoa. Lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Ya. Indonesia Raya.
sekarang kita mulai pembelajaran, yaitu kita akan mempelajari subtema 2, pembelajaran 2 yaitu tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di mana setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian yang harus kalian capai yaitu pertama, dengan kegiatan diskusi kalian dapat membandingkan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Yang kedua, dengan menggambar skema daur hidup atau siklus hidup hewan, kalian dapat membedakan hewan yang bermetamorfosis sempurna dan hewan yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiklah kita untuk mengingat dan untuk memberi semangat pada kalian. Kalian masih ingatkah lagu kupu-kupu pada hari kemarin? Baiklah, agar kita lebih semangat lagi ya, kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Mulai 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau berjalan? Dirimu mencari bunga-bunga yang mekar, berayun-ayun pada tanggal yang lemah. Tidakkah sayangmu merasa lelah? Di sini Ibu mempunyai sebuah gambar, silakan kalian lihat dan amati. Ya. Coba kelompok 4, gambar apakah yang di depan itu? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 4 atau kelompok 1? Oh iya, hebat, kalian sudah tahu ya, itu bahwa yang di depan itu adalah gambar kepompong. Coba siapa yang akan bertanya mengenai kepompong? Ya, kelompok 1, kelompok 2, ada yang tanyakan? Berasal dari apakah kepompong itu? Baiklah, Ibu akan menjawab tentang kepompong itu. Silahkan kalian lihat ke depan. Di sana ada penjelasannya. Kepompong adalah merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Itu mungkin Pepen ya, dari kelompok 1 ya, tentang kepompong. Dan tadi dari kelompok 2 mengatakan berasal dari hewan apakah Bu kepompong itu? Baiklah, kita bahas. Kepompong berasal dari hewan ulat, yang mana proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dimulai dari lahir atau menetes hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat gambar kepompong dan kalian sudah tahu apa itu kepompong, dari mana asalnya kepompong. Di sini Ibu mempunyai 2 buah video tentang belalang dan kupu-kupu. Marilah kita mengamatinya sejenak ke depan.
Nah, itulah video tentang kupu-kupu. Kita lihat video yang kedua. Nah, setelah kita lihat tadi video tentang kupu-kupu, jadi mulai dari apa dulu metamorfosis kupu-kupu? Pertama, ya, terus, ya, jadi diawali dengan telur, ular, potong, dan dewasa, dan akan seterusnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat video yang kedua tentang belalang. Nah, itulah anak-anak tentang metamorfosis belalang. Coba, apa-apa saja yang kalian lihat dari metamorfosis belalang? Pertama, dari apa dulu? Ya, terus? Terus? Belalang? Jadi pertama, siap. Pertama apa? Terus? Belalang dewasa.
Nah, itu yang disebut metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Sekarang Ibu di sini punya gambar tentang skema daur hidup kupu-kupu dan belalang. Mulai dari kelompok 1 ya, silakan kalian menempelkan di papan tulis tentang daur hidup kupu-kupu. Ini gambarnya di sini, silakan. Pertama yang mana dulu? Iya. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3 siap ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, lihat ke sini. Ini skema daur hidup kupu-kupu. Ini bagus sekali ya. Tepuk tangan. Yang benar, yaitu dimulai dari apa ini? Sekarang siapa yang bisa ke depan untuk daur hidup belalang? Ini ibu punya gambarnya di sini. Siapa saja?
tidak tergantung pada kelompok. Siapa? Sok, siapa? Lari ke depan. Pen, cepet. Sini pen. Sok, tempelkan di mana? Di sebelah sana. Ih, buka dulu itunya. Terus siapa lagi? Sok. Raisa. Sok. Terus siapa lagi? Abidai. Bagus. Sok. Sini depan. Tepuk tangan dulu untuk yang perhatikan dulu, ini daur hidup berlalang. Skemanya ini betul nggak? Betul. Jadi hebat ya kita. Jadi itulah yang dinamakan daur hidup kupu-kupu, hewan yang bermetamorfosis sempurna dan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Jadi itulah perbedaannya, dapat kalian lihat. Pengetahuan kalian, di sini Ibu mempunyai lembar kerja untuk kelompok. Silakan kalian amati gambar di sini dan di sini jawab ya. Amati dulu gambar apa di sana dan gambar apa. Untuk nomor 1, perhatikan daur hidup kupu-kupu dan belalang di papan ini. Jadi kalian itu perhatikan dulu sebelum diisi, perhatikan dulu gambar kupu-kupu dan belalang. Yang kedua, tuliskan skema daur hidup kupu-kupu. Yang ketiga, tuliskan daur hidup belalang. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan daur hidup kupu-kupu dan belalang.
tahapan pertama. Silakan baca hasil laporannya. Sekarang hasil kelompok 2. Dari kelompok 3. Kelompok 4. Baiklah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Bagus. Terus metamorfosis di sini dibagi berapa macam? Ya, apa saja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari metamorfosis tersebut, hewan-hewan apa saja yang tadi kalian ketahui yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kupu-kupu. Yang apa kupu-kupu? Kupu-kupu bermetamorfosis sempurna. Terus? Iya, bagus. Tidak sempurna. Nah, pada hari ini Ibu cukupkan sekian saja pelajaran pada hari ini. Dan untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu beri pekerjaan rumah yaitu mencari hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak bersempurna. Berikut skemanya. 2 saja ya. Hari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Nah.
itu kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi. Baik Bu, ini sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga itu sesuai dengan harapan saya dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu, dari kegiatan pasca observasi ini mungkin beberapa kali dari Ibu dan Iis ada yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita pada beberapa hari yang lalu, yaitu kegiatan atau tahapan observasi. Terima kasih Bu. Ini yang saya mau sampaikan ketika tahap pasca dengan adanya tahap pasca observasi, saya ingin mencari langkah baru untuk melakukan atau untuk membantu murid agar percaya diri, utamanya dalam melaksanakan pembelajaran. Karena waktu observasi, anak menyampaikan hasil kerja kelompok itu suaranya pelan dan tidak terdengar oleh kelompok yang lainnya. Begitu. Baik, terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Memang pada saat saya melakukan observasi, apa yang tadi Ibu sampaikan pun saya menemukannya dan itu jadi catatan buat saya bahwa ketika murid dari perwakilan kelompok itu ketika melakukan diskusi itu suaranya tidak terdengar gitu. Jadi kelompok lain juga gitu bingung apa yang harus dikomentari gitu ya, karena memang suaranya tidak cukup terdengar. Baik Bu, mudah-mudahan dari perbincangan kita kali ini kita bisa menemukan hal apa yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan murid untuk lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri. Sebelumnya bagi Ibu sendiri, bagaimana nih pengalamannya kemarin ketika kita melaksanakan observasi? Alhamdulillah pengalamannya mungkin sangat luar biasa ya bagi saya, karena saya baru mengalami pengalaman baru yang memberikan materi pembelajaran dengan bentuk PowerPoint dengan menggunakan Infocus, yang mana pengalaman ini baru saya lakukan. Begitu juga mungkin pada muridnya, dan ternyata media ini, Infocus ini menarik perhatian siswa, dan insya Allah untuk pelajaran berikutnya saya akan mencoba melakukan seperti ini lagi. Alhamdulillah atas pengalamannya menceritakan dari sini saya pun cukup senang dan bangga karena pada Ibu gitu. Berarti pada tahap komunikasi tersebut Ibu sudah mampu memberdayakan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, walaupun itu baru gitu ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi atau praktek baik juga untuk guru yang lainnya. Baik Bu, di sini untuk area pengembangan yang sudah dicapai gitu dari tahapan observasi itu apa saja Untuk kompetensi spiritual, pengembangan keterampilan sudah baik sesuai dengan kriteria penilaian yang diharapkan. Tetapi untuk kompetensi sosial itu melihat murid yang kurang percaya diri mungkin. Baik Bu, di sini saya merasakan apa yang Ibu sampaikan. Kalau bagi Ibu kondisi idealnya itu harus seperti apa gitu, jadi dalam mencapai kompetensi sosialnya.
terkait dengan kepercayaan diri. Menurut saya idealnya itu murid yang tampil membacakan hasil laporan kerja kelompoknya itu dengan suara lantang dan percaya diri. Setelah tahap observasi tersebut, apakah Ibu mencari informasi lain dari murid terkait dengan kepercayaan diri dari murid yang maju ke depan? Ya, saya mencoba setelah selesai observasi bertanya kepada anak-anak yang maju ke depan, ya, menanyakan mengapa dan apa alasannya kalian itu tidak percaya diri untuk membacakan hasil kerja kelompoknya sehingga tidak terdengar oleh kelompok yang lainnya. Dan jawabannya mereka itu katanya malu, Bu. Jadi tidak percaya diri itu adalah malu. Kalau yang mendorong murid tersebut muncul rasa malu ketika tampil di depan kelas itu, kira-kira apa Bu yang mendorongnya? Yang mendorongnya mungkin karena siswa itu jarang tampil di depan kelas, ya, atau di depan orang banyak, sehingga dia itu merasa malu, deg-degan, dan takut ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi dia itu mengeluarkan suaranya kalau sedang membacakan hasil laporan. Kalau untuk deg-degan mungkin hal yang lumrah ya gitu ya, karena jangankan murid gitu, kita juga pasti mengalami itu ketika harus tampil di depan teman-temannya. Kita juga ketika harus tampil di depan teman-teman kita. Nah, dari pembicaraan ini bagi saya semakin menarik tuh, adakah inspirasi yang timbul dari keadaan yang kita rasakan dalam menghadapi murid yang kurang percaya diri? Menurut inspirasi saya, ya, tapi saya itu harus mengubah yang tadinya jarang tampil di depan kelas atau di depan orang banyak itu dengan cara memberikan pembiasaan, yang mana pembiasaan ini akan menambah intensitas murid untuk tampil percaya diri. Itu luar biasa. Jadi karena tadi yang mendorong itu caranya, Ibu akan terinspirasi dan cara itu menjadi berubah gitu ya, dan cara itu menjadi sering dengan melakukan sebuah pembiasaan seperti itu ya. Nah, dalam melakukan pembiasaan tersebut kira-kira cara atau bentuk gitu yang bisa Ibu lakukan seperti apa? Pembiasaan yang akan saya berikan ini disebut kegiatan literasi 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, dan itu saya akan menyuruh 1 atau 2 orang murid untuk membacakan cerita atau menuliskan jawaban pekerjaan rumah di depan tulis, atau cerita tentang cita-cita atau tentang cerita hobi, yang mana mereka itu belajar tampil di depan, ya, dan saya pun akan memberi apresiasi kepada murid tersebut agar murid-murid yang lain itu merasa termotivasi. Ya, iya Bu, dari orang atau praktek tadi ya, berarti dari paling bisa dilakukan ya, karena tadi kegiatan literasi ya, alhamdulillah di sekolah kita juga sudah ada perpustakaan ya, jadi itu bisa mendukung kegiatan literasi tersebut. Nah Bu, bagaimana nih sekarang, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu? Alhamdulillah sekali ya, dengan adanya pembicaraan kita seperti ini saya dapat menemukan langkah permasalahan saya. Baik, saya juga bangga sama Ibu. Kira-kira langkah pembiasaan tersebut
apa nih yang sudah Ibu laksanakan? Insya Allah ya untuk besok saya akan mulai kegiatan restorasi mobil tersebut dan langkah yang lainnya seperti itu. Ya, siap Ibu. Saya juga jadi penasaran. Nanti ketika bagaimana hasilnya, mungkin bisa dilihat ya beberapa minggu ya hasilnya ini. Nanti saya mau melihat pelaksanaannya seperti apa. Dan semoga praktek apapun yang nanti dilakukan itu akan menjadi teladan atau juga praktek baik untuk guru-guru yang lainnya ketika mendapatkan permasalahan yang sama dengan Ibu. Baik Bu, kita bisa katakan sampai di sini dulu. Terima kasih buat waktu kesempatannya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga kedepannya kita terus sebagai warga kelas 1 terutama bisa maju oleh guru-guru yang ada di ya, sama-sama saya juga terima kasih karena dengan adanya pembicaraan seperti ini saya dapat menemukan solusi permasalahan yang kita hadapi. Baik Ibu, sampai ketemu di kesempatan yang